Sebenarnya semakin canggih zaman ini, semakin jelas ajaran Al-Quran ini. Kalau dia Jahannam, artinya itu dalam, gelap. Jahannam. Kalau dia Jahim, artinya menyala. Berarti kalau dia Jahannam menunjukkan tempat dari neraka, apa tadi? Gelap, dalam. Kalau dia Jahim menunjukkan salah satu sifat dari neraka. Apa dia? Berkobar. Berarti ada neraka Jahannam, artinya gelap, dalam. Ada neraka Jahim, apinya itu apa? Menyala. Wa burrizatil jahimu liman yara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Yang terhormat Bapak Ketua BKM dan seluruh bapak-bapak, ibu-ibu yang pada malam hari ini kembali menghadiri pengajian kita ini di pertemuan yang ke-167. Alhamdulillah masih konsisten. Tidak banyak pengajian yang bertahan selama ini, Pak. 167 kali. Biarpun jamaahnya sedikit, tapi konsisten. Kita sudah sampai di penafsiran surah An-Nazi'at ayat yang ke-33 sampai dengan yang ke-36. Yang mau kita pelajari malam ini ayat 33 sampai dengan 36. Itu kalau dibuka di Juz Amma itu, ini masih lembaran kedua di halaman yang pertama. Masih di situ ini. Masih panjang lagi. Juz 30 itu kurang lebih, kalau di Al-Quran yang biasa, dulu itu 9 lembar. Tapi yang sekarang itu 11,5. 11,5 dia. Jadi masih panjang lagi, Pak. Juz 30 ini. Tak tahu kapan selesainya ini. Yang penting kita belajar sajalah. Mudah-mudahan kajiannya itu yang capek, bukan orangnya. Bertahan terus. Apa kata dia dalam Al-Quran? Mata'an lakum wali an'amikum. Fa'idha ja'atit tammatul kubra. Yawma yatadhakkarul insanu ma sa'a. Wa burrizatil jahimu liman yara. Semua itu disediakan untuk kesenanganmu dan hewan ternakmu. Yang mana itu ayat yang lalu. Mudah-mudahan masih ingat. Mudah-mudahan masih ingat. Apalah itu? Susahlah itu. Tak ingat lagi. Masih ingat Bapak Ibu? Kalau tak ingat, payah dipahami nih ayat yang ini. Biasa itu. Udah berumur ini payah. Iya. Jangankan Bapak Ibu, saya kadang yang saya tulis pun lupa saya. Baru ada lagi tuh saya tonton di YouTube video saya. Oh, pernah saya ngomong begitu. Begitu-gitulah, lupa. Dalam ayat-ayat sebelumnya itu dia katakan apa? Dia ciptakan malam. Dia ciptakan siang. Apalagi katanya? Dia hamparkan bumi. Baru dia keluarkan air dari bumi. Itu kan? Apalagi kata dia? Dijadikan gunung itu sebagai paku ataupun pasak. Itulah yang lewat 2 minggu yang lalu. Jadi mulai dari adanya malam, macam beginilah. Besok ada siang, sampai gunung itu jadikan pasak. Kata dia apa itu? Semua itu yang tadi itu Pak, mulai dari gunung-gunung tadi lah, malam siang itu, disediakan untuk kesenanganmu wahai manusia, dan untuk kesenangan hewan ternakmu. Yang tadi itu, semuanya. Tapi ingat, apabila nanti malapetaka terbesar telah datang, jadi sementara itu semua.
pada hari itu manusia teringat apa yang telah dikerjakannya. Jadi kamu diberi nikmat yang banyak itu tadi supaya kamu bisa senang, hewan ternakmu juga bisa senang. Hewan ternak. Tapi itu ingat, tak lama itu. Apabila malapetaka terbesar, hari kiamat telah datang, pada hari itu manusia teringat apa yang telah dikerjakannya dulu selama di dunia. Ingat dia. Habis belum. Dan neraka jahim diperlihatkan dengan jelas kepada yang melihatnya. Berarti dunia itu sebentar-sebentar sajalah. Habis itu nanti zatatit tomatul kubro. Datang malapetaka yang besar. Nah, saya mau bercerita tentang dunia ini dulu. Sebentar. Dia sebut mata'an lakum wali an'amikum. Semua pemberian Tuhan mulai bertukarnya malam dengan siang sampai diciptakannya gunung supaya bumi ini tidak goncang. Itu untuk kesenanganmu, bukan untuk saya. Begitu kira-kira. Itu kesenangan untuk hewan ternakmu, bukan hewan ternak saya. Berarti ini yang diciptakannya ini semua, macam ini ada malam, besok siang, tidak ada di sini kepentingan Tuhan. Makanya dia sebut apa tadi? Mu. Mu itu apa itu? Ya kau, begitulah kata orang Medan. Boleh juga disebut kamu. Tapi lebih formal sebenarnya mu. Kalau Medan lebih preman sedikit. Apa? Kau. Kau lah. Bahasa Inggrisnya satu aja. You. Mau kecil, mau besar, mau tua, mau muda. You. Di dalam bahasa Arab, kalau laki-laki, anta. Kalau perempuan, anti. Kalau dua, antuma. Kalau banyak laki-laki, antum. Kalau banyak perempuan, antunna. Beda, banyak sekali bahasanya. Bahasa Inggris cuma satu. Kalau kita tadi berapa? 3 lah ya. Mu, kau, kamu. Semua itu diciptakan untukmu, bukan untuk saya. Saya tidak perlu malam, kata Tuhan. Kau perlu. Kalau lama kali siang, kau bisa terbakar. Saya tidak perlu siang, kata Tuhan. Kau perlu. Kalau lama kali siang, nanti kau payah mengantuk. Oh, tak tidur-tidur dia. Matahari terus datang. Bisa pun beku dunia ini kalau malam terus. Dan bisa juga terbakar kalau siang terus. Tapi Tuhan tak perlu sama dia. Makanya dia sebut tadi, mu. Mata'al lakum. Baru dia katakan lagi, untuk siapa lagi itu kuciptakan? Wali an'amikum, untuk hewan ternakmu. Boleh juga binatang ternakmu. Tapi lebih formal hewan. Jangan binatang. Artinya sama. Kalau hewan agak stabil ngomongnya. Kalau binatang agak emosi ngomongnya. Jadi kalau marah-marah, jangan bilang hewan kau, itu tak marah itu. Bilang yang tadi. Ya, sama aja artinya. Hewan. Pak Ustadz, sekarang udah canggih. Udah tahun 2026. Tak ada hewan-hewan lagi di dunia ini. Oh, bahaya. Kalau tak ada hewan, manusia mati. Tak berjalan siklus makanan, rantai makanan di dunia ini, mati. Harus ada hewan. Kita ini perlu hewan di dunia ini. Apa makanan hewan? Rumput. Setelah rumput itu dimakannya, itu kotorannya jadi pupuk. Dan kalau binatang itu mati, itu dia di hutan itu mati, Pak. Ininya itu meleleh, itu jadi pupuk itu. Binatang-binatang yang di hutan. Ada zat kimianya, itulah diserap pohon itu berguna bagi manusia. Mana buktinya? Pas tak ada pohon, banjir, mati. Nah, kan? Binatang itu berguna.
Jadi jangan dibilang, aku nggak punya ayam, aku nggak punya kambing, aku nggak punya unta. Itu pandangannya pendek. Tapi kalau dia mengerti siklus rantai makanan, oh binatang itu perlu. Hewan itu kalau tak ada, tak berjalan manusia. Nah, itu secara rantai makanan. Apalagi kendaraan. Semua kendaraan yang ada di dunia ini tidak bisa diciptakan manusia tanpa ada inspirasinya dari hewan. Coba lihat kereta itu. Mirip unta itu model. Baru dimodif-modif lah. Ada Mio, ada Pajero, Vario. Tapi bentuknya sama aja. Ada kakinya, roda. Ada pegangannya, tahu. Sama aja. Bentuknya nggak punya roda. Dan dari dulu sampai sekarang, roda itu harus bulat. Coba 4 segi, Pak. Mana itu jalan? Sama kan? Begitulah dia. Ditiru-tiru manusia itu. Makin kencang bagaimana? Ditengoknya lembu itu 4 kakinya. Oh, buat 4 rodanya. Berarti apa itu? Mobil. Mobil. Kalau agak pelan sedikit, buat 2. Apa dia? Ayam. Ada juga yang kencang 2. Burung unta. Kencang larinya. Jadi inspirasinya apa tadi? An'am. Mata'an lakum wali'an untuk kesenanganmu. Tak bisa manusia menciptakan yang lain-lain ini kalau dia tidak punya contoh yang duluan diciptakan oleh Tuhan. Termasuklah kendaraan-kendaraan alat transportasi itu. Yang terbang lagi, udahlah, burung. Bebek lagi. Kalau udah dipotong lehernya makin terbang dia. Dulu di kampung. Sekarang masih begitu nggak bebek sekarang? Masih, Pak. Nah, terbang sama aja. Bagaimana caranya supaya cepat kita ke Mekah? Oh, ditengoknya. Ada rupa yang cepat ke Mekah selain manusia? Ada. Apa namanya? Burung. Oh, kita contoh itu. Barulah dibuatnya. Jadi tetap apa tadi? Wali an'ami. Hewan ternak itu. Jadi jangan dibilang, ketinggalan lah masa Quran cerita-cerita hewan lagi. Sekarang sudah canggih, sudah ada pesawat, ada jet tempur, ada rudal, ada semuanya. Padahal itu semua adalah contoh-contoh dari hewan yang dibuat oleh manusia. Memang manusia ini gitu, kalau udah dibuatnya lebih keren, lupa dia sama asal usulnya. Sering kali begitu. Jadi kata dia, aku tidak butuh itu semua manusia, kamu yang butuh itu. Nah sekarang begini, ada ungkapan, al-insanu abadul ihsan. Manusia itu adalah hamba dari kebaikan ataupun pemberian. Misal Pak, kalau Bapak saya kasih duit 10.000, saya bilang begini, Pak, ini duit 10.000. Tolonglah belikan kita minuman 2. Teh pucuk 2. Mau nggak Bapak membelinya? Mau. Karena apa? Ada saya beri dia. Jadi manusia itu kalau sudah dia menerima sesuatu, dia menjadi hamba sama yang memberi ke dia. Al-insanu abadul ihsan. Patuh dia ke situ. Itulah yang diamalkan sogok-sogok itu sebenarnya. Bagaimana supaya kawan ini supaya patuh? Kasih dia sesuatu. Al-insanu abadul ihsan. Nah sekarang kita diberi oleh Tuhan banyak sekali di dunia ini. Kalau begitu, kalau manusia yang ngasih 5.000 aja kita patuhi, 5.000 udah patuh kita, apalagi Tuhan yang memberikan apa tadi? Siang malam, air, bumi dihamparkan, kemudian apa lagi? Dipakunya dunia ini supaya tak goyang. Bisa dibayar itu? Tidak usah. Yang dia minta apa? Sujud kepadanya. Nah, itulah sholat 5 waktu. Sederhana itu Pak. Memahami agama ini sebenarnya. Nah, kalau begitu, apalah tugas kami Pak Ustadz? Jangan pernah tinggalkan sholat. Saya selalu putar-putar ke situ saja. Karena udah banyak kali diberikan Tuhan sama kita. Mata'an lakum wali an'amikum. Coba misalnya dibilangnya begini. Setiap satu manusia durhaka, kucabut 1 gunung. Oh, gimana itu Pak? Udah habis gunung tuh besok pagi. Kalau tak ada lagi dia, goyanglah. Kalau udah goyang dia, habis kiamat kita. Alhamdulillah, biarpun kalian durhaka, tetaplah di situ gunung. Untuk menjadi paku bagi dunia ini. Makanya kita bisa tetap
hidup, namanya dia kesenangan. Supaya kita bisa senang di dunia. Kata Imam At-Tabari, ada makna lain dari mata'an lakum wa li'an'amikum, bisa juga artinya manfaat. Kalau yang pertama tadi apa? Senang. Yang kedua maknanya apa? Manfaat. Dengan adanya siang dan malam, dengan adanya bumi dihamparkan, dengan keluarnya air dari bumi ini, dan dengan dipakunya bumi ini dengan gunung, itu semuanya bisa bermanfaat untukmu. Benar nggak itu, Pak? Benar. Apa manfaatnya malam itu? Supaya tidur. Apa manfaatnya siang? Supaya nampak kalau kerja. Bisa nengok ini, bisa nengok ini, bisa nengok ini. Manfaatnya banyak. Apa gunanya itu bumi dihamparkan? Supaya kita hidup di dunia ini enak. Bisa jalan ke kiri, bisa jalan ke kanan, bisa kemana-mana. Jangankan tak dihamparkan. Gunung aja sedikit payah menanjaknya ya. Manfaat untuk kita. Baru dia katakan, kalau itu bermanfaat untukmu, tanpa itu kamu tidak bisa menjadi manusia yang bermanfaat di dunia. Bahkan mungkin kalau dunia ini tidak disebutkan seperti yang tadi, kamu bisa menjadi beban. Nah, misalnya Pak, dia payah hidup di dunia ini, susah, tak bisa bergerak. Matilah dia. Nah, setelah dia mati, apa yang terjadi sama orang? Jadi beban dia kan? Diurusi dia jadi. Coba lihat, kalau misalnya terjadi bencana alam, mati di situ ribuan orang. Repot semuanya. Repot semuanya mengurusi apa? Orang yang mati. Jadi beban. Jadi alhamdulillah dengan adanya itu semua kita jadi bermanfaat. Nah, itu dia satu. Yang kedua, saya balik ke senang tadi itu. Dia katakan, mata'an lakum wa li'an'amikum, supaya kamu senang di dunia. Pertanyaannya, benar senang di dunia ini? Jawabannya tidak. Tak senang di dunia ini. Dapat di sini masalah, selesai yang ini, masuk ke situ, masuk masalah baru lagi. Begitulah di dunia ini. Tapi, kata dia, biarpun perasaanmu seperti itu, susah kamu rasa, itu sudah bisa dikatakan senang daripada tidak diberikan yang tadi. Sekali lagi, kamu sudah bisa senang daripada tidak diberikan yang tadi. Misal, kamu merasa susah. Iya, kalau begitu, tak kukasih malam. Mana lebih susah lagi, Pak? Lebih susah lagi tak ada malam. Kau merasa susah di dunia ini? Iya, kalau begitu tak kukasih siang. Lebih susah lagi dalam dunia ini. Udah merasa susah kau hidup ini? Sudah, kalau begitu coba dulu tidak kukasih kau hamparan di dunia ini. Kubuat dunia ini tak jelas, macam gunung di mana-mana. Susah lagi itu. Kau merasa susah di dunia ini? Iya, coba kubuat dulu tidak ada gunung, sehingga setiap hari dunia ini goyang, alam ini, bumi ini goyang. Susah. Nah, itulah sebabnya kata orang, sebenarnya kau jelek. Iya. Kenapa kau tahu jelek? Karena kau bandingkan sama yang cantik. Nah, disitulah masalah itu sebenarnya. Ini kau merasa susah? Iya. Karena tidak kau bandingkan alangkah susahnya dunia ini kalau tak diberinya yang tadi. Iya kan? Aku merasa susah. Iya, karena kau bandingkan kalau seandainya tidak diberikan yang itu. Lebih susah lagi hidup ini. Nah, kalau begitu sekali lagi, mata'an lakum wa li'an'amikum, dua artinya. Manfaat dan kesenangan. Kesenangan. Aku tak senang Ustaz. Susah kurasa semuanya. Siang panas, malam kedinginan. Lebih bahaya lagi Pak. Kalau malam 24 jam, siang 24 jam, lebih kacau lagi kita menghadapi kehidupan ini. Udah bisa lah ini udah. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahar fil lail. Tuhan memasukkan siang ke dalam malam, malam ke dalam siang. Kadang malam itu panjang, siang itu pendek. Kadang siangnya pula yang panjang, malamnya pendek. Di mana kejadiannya itu? Sebagian negara Eropa. Contohnya Finlandia. Itu kalau jam 8 kita di sana masih ada aja matahari. Ini
Jam segini masih ada matahari itu. Lihatlah di YouTube itu. Di Indonesia ini alhamdulillah tak jauh bergeser-geser itu, Pak. 12 malam, 12 jam siang. Alhamdulillah. Karena kita ada di khotul istiwa namanya. Khot artinya garis, istiwa artinya tengah. Kata orang Indonesia, katulistiwa. Apa artinya itu? Garis tengah. Masih enak di sini. Kita hidup di dekat-dekat lintang utara, lintang selatan yang masih stabil. Sehingga lari-lari sedikit, kadang 12,5, kadang 13. Tapi tak jauh-jauh. Ada sebagian orang 9 malam, 9 jam siang, 15 jam malam. Tapi itu masih stabil. Yang bahaya itu, kalau 24 jam siang, 24 jam malam. Nah, itu bisa bahaya tuh. Di Eropa sana banyak negara begitu, Pak. Sama dia. Di Asia ini pun begitu. Tahu saya jauh-jauh. Coba Bapak jalan, berangkat dari sini ke Papua. Bergeser-geser jamnya itu nanti. Ada di sana namanya WIT. Ada WITA. Baru ada WIP. Nah, berubah-berubah dia. Nah, itulah nikmat Tuhan itu yang kadang tak kita sadari. Sehingga kita amannya ini begitulah kira-kira. Sering lupa. Nah, sekali lagi saya sampaikan. Kamu ini sudah senang. Kalau seandainya kamu sadar Tuhan tidak menciptakan malam dan siang. Biarpun kamu rasa susah, udah senanglah itu dah. Udah senang itu. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Baru kita masuk ke inti masalahnya. Fa'idha ja'atit tommatul kubra. Maka apabila malapetaka terbesar, apa itu malapetaka terbesar itu? Hari kiamat. At-tommah artinya banyak. Banyak di tafsir-tafsir itu. Tadi saya coba buka tafsir dari jam 3:30. Saya kalau udah malam Rabu, minggu pertama, minggu kedua payah saya tidur. Harus nyiapin makalah di Masjid Al-Anwar ini. Karena di sini harus ada makalah. Luar biasa. Paling konsisten. Jadi kalau udah tanda-tanda malam Rabu, udahlah, dipikirlah kemari. Saya baca-baca lah tafsir minimal 4. Kadang 3 lah, tapi tak berani kita kalau cuma satu tafsir. Makanya banyak maknanya. Apabila datang menghantam segala sesuatu yang besar, sehingga menyelimuti selainnya karena dahsyatnya. Saya kasih contoh. Tommatul kubro kata dia, menghantam segala sesuatu yang besar. Apalah itu Pak contohnya yang besar? Matahari lah. Besarlah dia itu ya kan? Dia katakan menghantam segala sesuatu yang besar. Jadi dihantamnya yang paling besar itu, apa itu tadi? Matahari, baru dia katakan menyelimuti yang selainnya. Jadi sudah dia hantam matahari itu, baru dia selimuti. Berarti mana lebih besar? Yang menghantam itu. Ini cangkir, umpamanya ini, gelas-gelas ini, dia hantam baru dia selimuti. Berarti pasti lebih besar selimutnya dari bendanya yang diselimutinya. Nanti ibu kalau tidur begitu, coba pakai selimut itu, pasti selimut itu lebih panjang dari kita lah. Kalau lebih kecil berantam itu. Tarik-tarikan sana, tarikan sini. Nah, itu kalau dia menghantam dan menyelimuti, namanya itu tommah. Fa'idha ja'atit tommah. Apa itu hari kiamat? Ada orang bilang, nanti kalau hari kiamat yang hancur itu bumi ini saja. Keliru itu. Ada yang mengatakan salah satu nama hari kiamat. Jadi kalau nanti dibilang ustadz-ustadz, tommah, bilangnya hari kiamat, yaumul kiamah, yaumul hasyar. Bilangnya tommah. Betul itu ustadz. Betul. Ada salah satu nama hari kiamat namanya apa? Tommah. Fa'idha ja'atit tommatul kubra. Boleh disebut. Hari tommah. Boleh. Tapi tak populer. Nanti dia bilang, apa pula ini? Sejak mengaji di Al-Anwar, lain-lain pula nama hari kiamatnya. Nah, itu dia tak baca. Surah An-Nazi'at, ayat ke-34. Boleh disebut. Hari tommah. Fa'idha ja'atit tommatul kubra. Dua. Tadi yang pertama apa? Menghantam yang paling besar. Kemudian yang kedua maknanya adalah hari kiamat. Boleh. Nah, yang ketiga, ini agak lain saya lihat tuh.
digiringnya ahli surga ke dalam surga dan ahli neraka ke dalam neraka. Apa maksudnya itu? Selesai perhitungan. Namanya itu apa tadi? Tommah. Fa'idha ja'atit tommatul kubra. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, saya lebih dalam dulu kalimat yang tadi karena jarang. Kita suka begitu kalau udah jarang-jarang. Ada yang mengatakan kuda yang akar kata tommah itu kuda yang berlari dengan mengerahkan seluruh tenaganya. Nah, sekarang kuda ini kuat, dia kan Pak. Bahkan dia simbol apa? Kekuatan kuda itu gagah. Itu yang di Brastagi itu dia larinya masih biasa-biasa itu. Nah, ini tommah ini apa kata dia? Lari dengan mengerahkan seluruh tenaganya. Berarti datangnya hari kiamat itu kencang. Itu maksudnya. Dahsyat. Tak bisa kita lari kemana-mana lagi. Kalalah air-air banjir itu. Nah, cepat dia. Ada juga yang mengatakan apabila sungai penuh dengan air. Sungai yang di dunia ini penuh semuanya dengan air. Nampak banjir-banjir itu Pak. Yang di Purba Baru, di Singolot itu, air itu. Biasanya di bawah. Tiba-tiba penuh dengan air. Gemetar. Namanya itu apa? Tommah. Tommatul kubra. Ada lagi katanya. Banjir menutup sumur yang sedang digali. Saya kasih contoh. Saya gali sumur. Ada lubang di situ. Bekas galian saya. Tiba-tiba datang banjir. Tertutup sumur itu. Padahal dia sudah punya wadah. Berarti yang datang ini apa? Besar. Nah, itu maksudnya itu. Karena dia menutup sumur yang sedang digali. Belum siap lagi. Udah ditutupnya balik. Nah, begitulah gambaran apa itu? Hari kiamat itu. Namanya itu apa tadi? Tommatul kubra. Ada lagi Ustadz? Ada. Namanya penguburan. Nah, jadi manusia itu kalau datang terkubur dia. Bapak Ibu yang saya hormati, ini harus kita lihat tuh berbagai macam makna, apa tujuannya itu. Supaya nanti kalau ada yang mengatakan artinya itu bukan itu, tapi yang ini. Tak apa-apa. Yang penting kita paham. Paham kita. Sama itu minggu yang lalu, minggu kedua ya. Itu saya disuruh menafsirkan surah Al-Alaq. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu permintaan jamaah. Saya sampaikan arti alaq minimal ada dua. Khalaqal insana min alaq. Manusia itu diciptakan dari yang berdempet, tergantung. Maksudnya itu apa? Dua. Satu dia manusia itu sebelum lahir berdempet di dinding rahim ibunya. Dempet dia. Apa namanya itu? Zigot namanya itu Pak. Dempet dia. Baru satu lagi maknanya, manusia itu alaq yang tergantung dengan manusia lain. Biarpun dia kaya, tapi dia butuh kepada penjahit. Karena dia tak pandai menjahit. Nah, biarpun dia punya segala-galanya, pas dia mati, dia harus dikuburkan orang. Namanya itu apa? Alaq. Dua maknanya. Nah, begitulah belajar tafsir. Nah, apa lagi kata dia setelah makna-makna itu tadi? Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Kalau itu sudah datang nanti, sudah datang hari itu, manusia itu akan ingat semua yang pernah dilakukannya di dunia. Ajaib juga itu. Masa nanti hari kiamat muncul semua amal ibadah kita. Bagaimana tebalnya itu? Apanya itu Pak? Rekamannya itu. Makalah ini aja baru 167 ngaji udah banyak kali di rumah ibu kan? Ini bayangkan mulai dari kecil dia lahir ada catatannya. Pas ku tengok flash disk berubah pikiranku betul. Segini aja. Sekarang Google Drive lebih canggih lagi. Tak ada bendanya lagi Pak. Kalau dulu masih ada flash disk, sekarang apa? Google Drive. Di mana itu? Cloud, di awan. Jadi jangan bilang tak sempat malaikat membuka catatan tuh. Banyak kali udah amalan. Betul. Tinggal dikliknya itu nanti habis. Muncullah semuanya. Ada ceramah Pak Quraisy itu bilang begini. Sebenarnya semakin canggih zaman ini, semakin jelas ajaran Al-Quran ini. Begitu kira-kira. Semakin canggih zaman, semakin jelas ajaran Al-Quran. Itu kata dia begini. Di Al-Quran seringkali disebutkan bahwa yang mati itu hidup. Seringkali itu. Rupanya pas diteliti, ketika manusia ini mati kita Pak. Ada aja yang hidup di badan kita ini. Tak mati total dia. Dulu orang
Tak betul itu katanya. Sekarang ketika udah canggih zaman nih, betul rupanya. Dulu kata orang, ciri orang yang mati itu kalau jantungnya berhenti berdetak. Dulu sekali. Menurut ilmu kedokteran. Kata Al-Quran, masih ada yang hidup, biarpun begitu. Rupanya berubah definisinya. Orang yang mati itu, kalau otaknya sudah berhenti, berubah. Nah sekarang, tak begitu rupanya. Ada satu tubuh di sini, di dalam tubuh kita ini, kalau nanti pun kita mati, dia masih hidup. Tulang ekor. Azabuz zanab. Dalam hadis Nabi itu disebutkan. Jadi, semakin canggih zaman ini, semakin benar ajaran Al-Quran. Termasuk yang ini tadi. Kok muncul semua ya? Perbuatanku dulu di dunia. Mana mungkin, yauma yatadzakkarul insanu, masa nampak. Nampak balik. Ada rekamannya. Kalau itu dicatat, bukan mungkin videonya pun ada nanti. Ditonton, awak nonton lah itu kelakuan awak dulu. Waktu SMA itu dulu, itu yang sering saya bilang itu. Yang makan-makan bakwan itu 2, dibayarnya 1. Muncul semuanya nanti. Yauma yatadzakkarul insanu, masa muncul dia balik. Jadi harus hati-hati juga di dunia ini kan. Kadang kata Al-Quran, ada ayat di situ Pak. Diletakkanlah kitab catatan amal pada setiap orang. Fatarul mujrimina musfiqin. Lalu engkau akan melihat orang yang berdosa merasa ketakutan. Takut dia menengok catatan amalnya itu. Baru dia katakan, ini mali hadzal kitab. Apa ini? Catatan apa namanya ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kitab apa ini? Tidak meninggalkan yang kecil dan yang besar kecuali dicatatnya semua. Dicatatnya semuanya. Wajadu ma'amilu hadiro. Ini yang lebih ajaib lagi. Mereka mendapati semua yang telah mereka kerjakan. Dapat balik. Wajadu ma'amilu hadiro. Wala yazlimu rabbuka ahada. Tapi jangan kau khawatir. Tuhan tidak akan zalim kepadamu. Kalau kau baik, baik. Kalau buruk, buruk. Bahkan dimaafkan Tuhan sebagian. Wa ya'fu an katsir. Yang penting muncul semua amal kita. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Ini tak susah membuktikan ini sekarang, Pak. Tak susah. Lihat aja itu anak-anak Gen Z yang buat YouTube, yang buat video, yang buat TikTok. Bisa semua diabadikannya. Tak susah lagi mengingat-ingatin. Apalagi sekarang, ada lagi GPT. Semua di datanya dunia ini. Dulu masih copy paste lagi makalah, Pak. Mahasiswa itu sekarang tidak ada. Awak bilang, buat makalah 5 menit. Anak saya 4 tahun di rumah masih TK lagi. AI katanya. AI. Ngomong AI dia. Artificial Intelligence. Sekecil itu AI katanya. Nah, ini mengerikan dunia. Saya nggak tahu 10 tahun lagi bagaimana lagi keadaan dunia ini. Termasuk dalam hal pencatatan. Dulu kan susah memahami ini, Pak. Gimana nyatatnya? Sekarang tengoklah AI ini. Canggih, luar biasa. Setelah itu selesai, kalau manusia sudah melihat amal ibadahnya belum? Wa burrizatil jahimu liman yara. Dan neraka jahim diperlihatkan dengan jelas kepada orang yang melihatnya. Nah, begini. Kalau dia jahannam, artinya itu dalam, gelap. Jahannam. Kalau dia jahim, artinya menyala. Berarti kalau dia jahannam menunjukkan tempat dari neraka, apa tadi? Gelap, dalam. Kalau dia jahim menunjukkan salah satu sifat dari neraka. Apa dia? Berkobar. Berarti ada neraka jahannam, artinya gelap, dalam. Ada neraka jahim, apinya itu apa? Menyala. Wa burrizatil jahimu liman yara. Baru bertanya. Panjang diskusi para pakar tafsir, saya lihat itu. Nanti yang melihat neraka jahim itu orang kafir atau orang beriman? Itu pertanyaannya. Ada yang bilang orang kafir, ada yang bilang orang beriman. Ada yang bilang dua-dua. Menurut saya, dua-dua yang betul. Kalau ditunjukkan kepada orang kafir, supaya dia tahu, menyedihkan, kecewa. Nah, inilah tempat. Nah, ini tempat. Tapi kalau untuk orang beriman supaya dia bersyukur, alhamdulillah kau tak masuk ke situ. Begitulah kira-kira. Wa burrizatil jahimu liman yara. Ditunjukkan dua-duanya. Ditunjukkan sama kita. Kata Pak Quraisy dalam tafsirnya itu,
Wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Ada di surah Maryam itu, ayat itu. Kamu semua manusia, tidak ada seorang pun di antaramu yang tidak melewatinya. Apa itu sirat? Sirat di atas neraka, di bawahnya itulah tadi, apa itu? Jahim itu. Wa burrizatil jahimul yara. Kana ala rabbika hatman maqdiya. Hal itu bagi Tuhan adalah ketentuan yang sudah ditetapkan. Nah, nanti streaminglah neraka itu di depan kita. Nampak? Wa burrizatil jahimu liman yara. Jadi begini Pak maksud. Saya berpikir tadi orang beriman ditunjukkan neraka. Orang kafir ditunjukkan neraka. Maksudnya begini. Kita pun anak-anak kita yang hidup di dunia ini sekarang. Sekali-sekali jangan tunjukkan sama dia yang bagus-bagus saja. Tunjukkan sama dia juga yang jelek-jelek. Dalam tanda petik. Contoh, hari ini bawa ke mall, besok bawa ke kuburan. Jangan tiap hari senang. Jadi masalah itu nanti. Tapi jangan juga tiap hari susah. Sedih aja mukanya nanti. Apa tadi kata dia? Wa burrizatil jahimu liman yara. Harus berimbang. Sama itu. Anak-anak itu juga. Jangan tiap hari dia dikasih hadiah. Masalah itu nanti. Sekali-sekali apa? Kasih dia neraka. Apa nerakanya? Tak dikasih jajan. Wa burrizatil jahimu liman yara. Terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.